Sinode. Ini yang dimaksud sinode ini berbeda sekali apa yang saudara-saudari kita Protestan pahami yang mereka sebut. Kita ada dua pemahaman besar mengenai sinode. Yang pertama, itu agak mirip Protestan itu perkumpulan, wadah. Tapi dalam konteks yang kita hari ini, yaitu perjalanan sinode, ini adalah pertemuan pastoral yang diadakan ada di level keuskupan, dan yang sekarang yang sedang kita laksanakan adalah untuk level gereja universal, gereja Katolik seluruh dunia. Pertemuan pastoral untuk membahas yang untuk tahun ini temanya juga sudah ditentukan dari Roma. Bukan tahun ini, dari tahun ini sampai dengan tahun 2023, yaitu bagi sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Dan ini hal yang rutin dilakukan beberapa tahun sekali dengan tema-tema pokok yang berbeda. Yang sungguh berbeda adalah dari hal sinode-sinode yang sebelumnya, yang sekarang ini melibatkan semua umat. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, sudah 2 kali rasanya saya mengerjakan pertanyaan-pertanyaan dari Roma. Itu ada 20 halaman rasanya. Itu dikirimkan ke sana, dan di sana para uskup rapat berdasarkan instrumentum laboris yang dari berbagai konferensi para uskup. Tapi sekarang Paus mau supaya pertemuan pastoral ini juga mendengarkan suara umat, dan pengalaman bersinode pun dialami di gereja-gereja lokal, tidak hanya para uskup di Roma. Ini sebenarnya judul yang menarik dan menggelitik untuk saya karena semua kata-kata dipakai ini sama. Sinode itu artinya pertemuan perkumpulan orang-orang yang beriman, percaya, klerus, hierarki, para awam, membahas suatu topik pastoral. Sementara gereja juga sebenarnya artinya sama. Di dalam makna sinode itu ada berkumpul, bersama-sama, ada partisipasi, dan jangan lupa salah satu makna sinode maupun makna gereja maksud saya eklesia, kata eklesia itu artinya misioner, diutus, dipanggil untuk pergi. Jadi ketika judulnya persekutuan, partisipasi, misi, ini sebenarnya juga makna dari kata eklesia, makna dari kata sinode, makna dari kata konsili. Hanya dalam praktek pastoral, konsili itu levelnya biasanya lebih tinggi dari sinode. Dan sinode yang saat ini kita laksanakan selama 3 tahun, karena Paus mau itu juga berlangsung atau terjadi di level-level gereja lokal, di keuskupan dalam hal ini, yaitu di paroki-paroki atau juga di berbagai kelompok-kelompok kategorial. Nah, ini sinode yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 2 tahun ke depan, karena puncaknya tahun 2023 di Roma ketika para uskup mengadakan sinode membahas bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dari seluruh dunia di tingkat keuskupan. Nanti kita kirim ke Jakarta, konferensi para uskup bulan Maret. Jadi bulan Februari harus sudah masuk sintesisnya. Kemudian dikirim lagi ke tingkat benua, dalam hal ini kita Asia, dan nanti setelah tingkat Asia dikirim lagi ke Roma. Proses yang panjang, tapi maksud Paus supaya melibatkan sebanyak mungkin orang, dan tidak hanya maksud melibatkan, juga supaya gereja lokal mengalami dan membentuk sebagai sebuah gereja yang sinodal. Karena kita selama ini kesannya gereja itu hierarki, atau sekurangnya sedikit lebih lebar, DPP pemimpin umat, DPP pemimpin umat. Sekarang dia ingin melibatkan semua, bahwa gereja itu adalah kita. Termasuk Paus ingin menyapa juga orang-orang yang jarang ke gereja, bahkan yang membenci gereja, mendengarkan mereka. Istilah Paus pakai discernment, karena dengan discernment itu kita mendengarkan juga suara Roh Kudus yang hadir di tengah umat. Dan itu yang Paus inginkan
dalam sinode kali ini yang sangat berbeda dengan sinode-sinode sebelumnya. Itu kalau mau kita pahami apa itu sinode dan kurang lebih garis besar berlangsung baik di tingkat lokal maupun nanti di tingkat universal pertemuan para uskup di Roma.